Sayyidina Muhammad Rabbil firli wali walidayya. Dalam program Majelis Ilmu dengan tema kita pada hari ini, perselingkuhan. Selingkuh itu pengkhianatan. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullah, jangan kalian berkhianat kepada Allah. Jelas ini. Wa takhunur rasul, dan jangan pula berkhianat kepada Rasul. Wa takhunul amanati, dan berkhianat kepada orang-orang yang menitipkan amanah kepada engkau. Wa antum ta'lamun, kalian melakukan itu dalam keadaan sadar. Maka barang siapa yang menyelingkuhi, menyerongi, mengkhianati, falaisa minna, bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Berkhianat antar sesama manusia, termasuklah mencederai hubungan suci perkawinan. Dalam Al-Quran ini Allah menceritakan tentang perselingkuhan yang terjadi di zaman dua nabi. Ayat yang menjelaskan tentang histori sejarah ini, Quran surah At-Tahrim ayat 10. Sering dilakukan, akhirnya bentuk perselingkuhan yang besar menjadi biasa. Masuklah setan, masuklah iblis. Lagi-lagi urusan setan, urusan iblis. Sebetulnya kita yang membuka pintu-pintu setan untuk masuk menggoda manusia. Ada ikatan suci antara dua pasangan, antara dua keluarga, ya Bu ya, dipersatukan. Andai kata di tengah perjalanan, mari kita kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah menyerongi hanya karena tak ada tempat curhat, kan gitu alasannya. Tak ada tempat kawan ngomong, mencari rumah yang lain ya. Berat soal rumah itu ya, mencari tempat curhat. Jangan wasa asabila, itu pintu yang mengarah pintu yang buruk. Jangan salah mencurahkan hati. Itu bahasanya hari ini, hati-hati kita bermain dengan hati. Jadi selingkuh itu adalah mencederai hubungan yang awalnya sudah ada komitmen gitu. Pernikahan itu adalah janji kokoh dua orang kepada Allah. Selingkuh hari ini lebih mengarah kepada mendekati perbuatan zina. Ya, karena seringnya itu tadi mengadu kepada pihak luar, curhat. Itu wasa asabila. Sementara agama melarang, walaupun berduaan tanpa mahram itu memang secara fisik. Tapi hari ini konteksnya tidak secara fisik ya Bu, bisa secara online ya, mencederai, bermain hati, bermain perhatian. Kalau pasangan kita tahu, dia pasti marah. Selingkuh itu pertama, selain dia dosa besar, mengkhianati Allah, mengkhianati sesama manusia, dia juga seseorang berarti berbuat nusyuz. Dia berhak untuk semacam dihakimi, ditanyai. Dihakimi lah ya, ditanyai, dinasehati. Ini ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Apabila salah satu dari pasangan itu mulai menyelingkuhi, ya, bermain hati dan sebagainya, maka Allah mengatakan mereka yang kalian temui mereka berbuat nusyuz itu seperti selingkuh, maka pertama langkahnya kata Allah, nasihati dulu, jangan langsung diponis. Itu Masya Allah mulianya ajaran Islam. Fa'izuhunna wa'zun, dengan bijak, ditanya dulu. Siapa tahu teman belanja online ya Bu, nah kita nggak tahu, jangan dulu curiga, nggak boleh. Nah itu ya, nanti belum apa-apa udah bertengkar, dah piring lempar, sendok lempar, pecah sana pecah sini. Nah itu Islam tidak menganjurkan langsung seperti itu.
Jadi arogansi dalam rumah tangga itu dihindari. Fa'izuhunna. Tapi setelah dinasehati dengan langkah berkali-kali, sama berbuat sama, berulang lagi. Maka misalnya lebih parah, maka yang kedua kata Allah, wahjuruhunna fil madaji. Ini buat jarak, pisahkan mereka dalam satu ranjang, artinya tidur pisah, gitu ya. Tidak, yang dimaksud di sini adalah tidak menafkahi dulu, berhenti secara batin, gitu, supaya dia bisa mengintrospeksi diri. Kemudian yang ketiga masih juga ya, tidak peduli, wadribuhunna, boleh kalian buat semacam sanksi, walaupun bahasa secara fisik ayat ini adalah pukul dia, tapi pukul ini tidak mencederai, gitu. Batasan-batasan pukul yang dibenarkan untuk memberikan pelajaran. Apa yang terjadi, pertemanan, pergaulan, apa saja harus sama-sama introspeksi. Ibu ya, orang yang mulai mencederai pelan-pelan dia sudah masuk ruang perzinahan. Zina mata, ainain, zina pendengaran, zina tangan, zina pikiran, itu zina, bagian dari zina. Maka ayat itu bukan wala tazinu, janganlah kau berzina, enggak. Jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu fahisyah. Fahisyah itu keji. Makanya enggak heran, jangan kita marah kepada tetangga yang bicara enggak baik tentang kita, karena zina itu fahisyah. Melakukan hubungan tidak baik itu fahisyah, menimbulkan fitnah, itu fahisyah. Kemudian dicap kurang baik di masyarakat. Di akhir zaman ini kita harus bertahan dengan segala bentuk ujian, bertahan, mampu menyelesaikan masalah dan cari solusi. Bagaimana kita mencari solusi? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Respon atau tidak menanggapi. Nah, dalam artian itu lebih dikenal ada kalimat dayus. Apakah dayus itu diberikan kepada suaminya ataukah istrinya? Dalam istilah menjaga hubungan itu muncullah kalimat ghirah. Ghirah itu cemburu, kecemburuan. Ada cemburu yang boleh, ada cemburu yang tidak boleh. Nanti ada bab khusus itu. Bab khusus ghirah itu ada. Dalam hubungan pun ada juga istilah cemburu. Seseorang yang tidak respon atau tidak ada gerakan cemburu kepada pasangannya yang berbuat tindakan buruk, itu namanya dayus. Ghirah itu cemburu kepada hal tindakan yang dilakukan oleh pasangan. Jadi kalau ada salah satu di antara kita, nah itu tadi tahapannya sudah diberikan rambunya dalam Quran, nasihati sesuai dengan sikon kita hari inilah, bagaimana caranya ya disesuaikan. Simak terus M2 TV karena akan ada program-program menarik lainnya, khususnya di setiap hari Jumat pukul 9.30 hingga 10.30 dalam program Majelis Ilmu. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong,
berbicara, selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal baraya. Abi, mohon ampunilah dosaku, sering melanggar akan laranganmu. Rabbi, menyesalku melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah.